Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat memilukan tentang kenakalan seorang anak yang berakibat pembunuh bayaran pun harus turun tangan untuk menghilangkan nyawanya. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kejadian itu? Yuk kita simak videonya. Kisah ini berawal ketika pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, aliran Sungai Prawira, Desa Rawadalam, Kecamatan Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Peristiwa itu bermula ketika pada subuh sekitar jam 5 pagi. Ada salah satu warga yang ingin mengambil air wudhu yang bertempat tidak jauh dari Sungai Prawira. Tiba-tiba saja terhenti aktivitasnya ketika melihat ada benda yang awalnya dia menyangka itu adalah boneka. Karena merasa penasaran dengan benda tersebut, warga itu pun langsung mendekati ke arah sungai. Namun semakin didekati, justru malah tercium aroma tidak sedap dari arah benda yang diduga mirip boneka itu. Warga itu pun semakin penasaran dan terus mendekat dan melihat dengan jelas betapa terkejutnya dia. Ternyata temuan warga itu merupakan tubuh manusia. Sontak saja penemuan itu pun membuatnya berlari dan berteriak, memberitahu warga yang lain untuk kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Mendapati laporan itu pun, pihak kepolisian langsung terjun ke lokasi dan melakukan evakuasi kepada tubuh korban, langsung membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan. Dan menurut informasi yang didapat, kondisi air sungai saat itu sangat deras. Kemungkinan diperkirakan tubuh korban telah terbawa arus dari daerah hulu hingga ke Desa Rawadalam. Penemuan ini pun membuat gempar warga sekitaran dengan kondisi yang mengerikan dan tubuh terapung di sungai tersebut yang menarik perhatian warga untuk datang melihat. Kondisi korban saat ditemukan sangat sulit untuk dikenali, membuat petugas rumah sakit lebih dalam mencari tahu identitas dari korban. Dengan kondisi korban yang sudah tidak wajar, korban diperkirakan sudah 3 hingga 4 hari meninggal dunia. Dan diketahui korban berjenis kelamin laki-laki yang diperkirakan usia korban berusia 7 tahun dengan ciri tinggi badan sekitar 120 cm, perawakan kecil, mengenakan kaos putih dan celana pendek hitam. Meski tim forensik sudah melakukan pemeriksaan untuk identifikasi korban, tetapi hal itu pun masih belum berhasil dan belum menemukan identitas korban sebenarnya. Sehingga pihak kepolisian pun menyebarkan berita tentang penemuan tubuh korban anak laki-laki dengan ciri-ciri fisik dari korban. Ternyata setelah berita itu tersebar pada hari yang sama saat penemuan tubuh korban, dan itu memancing bahan pembicaraan warga sekitaran, yang membuat seorang warga bernama Madi berusia 33 tahun mengaku telah kehilangan anaknya dengan ciri-ciri seperti yang diberitakan di media sosial. Rupanya usaha kepolisian untuk menemukan identitas korban pun berhasil. Madi segera datang ke kantor polisi dan mengaku sebagai ayah dari korban. Untuk memastikan apakah korban adalah anaknya yang hilang, dia pun melakukan tes DNA dengan korban. Dari hasil tes DNA diketahui ternyata hasilnya positif identik dengan DNA korban, sesuai yang dilaporkan oleh Madi, dan itu adalah anaknya. Tangisan seorang ayah pun pecah mendapati kenyataan anaknya telah meninggal dunia. Bersumber dari Madi, barulah diketahui jika korban merupakan anaknya yang bernama MYK, berusia 7 tahun, warga Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang berstatus sebagai pelajar dan sedang duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Pihak kepolisian pun memberitahu kepada Madi, ayah dari korban, jika hasil pemeriksaan forensik menemukan adanya kejanggalan atas meninggalnya korban. Dengan kata lain, korban meninggal secara tidak wajar alias dibunuh. Dan polisi pun mulai mendalami kasusnya dengan mengumpulkan informasi dari para saksi yang terkait pada peristiwa tersebut untuk menguak misteri kasus meninggalnya korban. Menurut keterangan saksi, yaitu nenek korban,
Diketahui memang korban selama ini lebih sering tinggal bersama dengan dirinya dibanding tinggal bersama dengan ayah dan ibu tirinya yang bernama Sania Aditya berusia 21 tahun yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah nenek korban. Korban pun hanya pulang jika Madi sang ayah berada di rumah. Sementara pekerjaan Madi, ayah dari korban, merupakan seorang nelayan yang sering keluar kota untuk mengirimkan ikan, sehingga sangat jarang berada di rumah. Berbekal informasi itulah dari beberapa orang saksi, polisi mulai mengembangkan penyelidikan. Polisi mulai menelusuri setiap kegiatan dari korban pada hari terakhir korban terlihat masih hidup. Polisi mulai menggali dan menelusuri aktivitas dari korban secara perlahan demi perlahan. Polisi mendapatkan keterangan tambahan dari saksi bahwa sebelum korban ditemukan meninggal dunia, ada saksi yang melihat jika korban sempat dibonceng menggunakan sepeda motor oleh seorang pria muda berciri berambut poni pirang dan berpenampilan bergaya anak pang. Dengan adanya sketsa wajah dan ciri fisik tersebut, polisi pun segera mencari pemuda itu. Dan setelah dilakukan pencarian, polisi berhasil menangkap pria yang diduga terakhir bersama dengan korban. Diketahui pemuda tersebut bernama Syaifuddin berusia 26 tahun. Pria itu pun diamankan di Polres untuk dimintai keterangan. Di dalam pengakuannya, Syaifuddin beralasan mau melakukan perbuatan jahat itu lantaran dia ditawarkan uang sebesar Rp70.000 dan sebotol miras dengan syarat Syaifuddin mau mengikuti kemauan dari Sania untuk menghilangkan nyawa dari korban. Hati kecilnya awalnya menolak karena merasa tidak enak untuk menolak dan tergiur dengan tawaran itu, Syaifuddin pun akhirnya menyetujui dan melakukan aksinya terhadap korban. Dengan adanya kesaksian itu pun, polisi segera bergerak untuk mengamankan ibu tiri korban. Dari hasil interogasi kedua pelaku mengaku kejadian itu bermula pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Sebelumnya, kedua pelaku sudah mengatur rencana sedemikian rupa agar menjebak korban untuk ikut bersamanya. Dan pelaku Sania meminta agar korban dieksekusi di sungai lalu ditenggelamkan dan terbawa derasnya arus sungai. Saat dirasa semua rencana sudah siap, pelaku Syaifuddin menemui korban untuk memujuknya lalu mengajak korban untuk pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor. Korban pun ikut dengan pelaku Syaifuddin dan Syaifuddin pun mencari lokasi yang tepat. Setelah berputar-putar, dia pun menemukan sungai yang tepat untuk melancarkan aksinya. Setelah dirasa aman, Syaifuddin pun langsung turun dari motornya lalu mendorong korban ke arah sungai. Korban yang tidak bisa berenang bukannya ditolong, saat kepala korban muncul di permukaan, ditekan masuk ke dalam air dan dilakukan secara berulang-ulang kali hingga korban pun akhirnya kehilangan nyawanya. Setelah dipastikan jika korban sudah meninggal dunia, Syaifuddin pun langsung pergi meninggalkan korban begitu saja dan terbawa deras aliran sungai hingga ditemukan oleh warga. Pada sisi lainnya, ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, Sania pun mengatakan bahwa dirinya nekat melakukan hal itu lantaran merasa cemburu dan sakit hati karena melihat ayah korban selalu memberikan perlakuan yang berbeda dari sikap dan kasih sayang dibandingkan dengan anak hasil pernikahannya dengan ayah korban. Selain itu, pelaku menilai korban merupakan anak yang nakal dan susah diatur karena sering membuatnya kesal dan rewel, sering mengamuk jika keinginannya tidak dipenuhi. Dari sanalah muncul niatnya untuk menyingkirkan anak tirinya. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat keluarga korban sangat syok, tidak percaya sekaligus kecewa terhadap pelaku. Padahal selama ini pelaku dikenal sebagai sosok yang baik. Bahkan menurut keluarga, pelaku terlihat sangat menyayangi korban meskipun bukan anak kandungnya. Nenek korban pun tidak menyangka karena pada saat kejadian hilangnya korban, pelaku mengaku tidak mengetahui keberadaan dari korban dengan ekspresi wajah yang sangat datar. Menurut paman korban, memang pelaku ini memiliki kepribadian yang tertutup dan tidak pernah bercerita tentang permasalahan keluarganya. Tetapi sisi lainnya,
Korban pun tidak pernah mengeluh perlakuan ibu tirinya. Madi, sang ayah, sangat menyesalkan kejadian tersebut dikarenakan saat kejadian hilangnya korban, Madi sedang tidak berada di rumah. Terakhir bertemu dengan korban pada tanggal 1 Agustus 2021 dan pada tanggal 14 Agustus 2021. Mereka pun sempat melakukan video call. Namun siapa sangka dalam beberapa hari kemudian Madi harus kehilangan putranya. Mirisnya hal tersebut dilakukan oleh istrinya sendiri. Atas perbuatan kedua pelaku, pihak kepolisian memastikan tidak ada tersangka lain pada kasus ini. Kedua tersangka pun dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau kurungan penjara selama 20 tahun. Inti daripada kasus ini, terlebih kalian yang memiliki status janda atau duda dan sedang mencari pasangan, coba untuk lebih waspada terlebih yang sudah memiliki anak. Pastikan jika pilihan kalian adalah seseorang yang menyayangi diri kalian dan juga anak kalian dengan tulus. Dengan kejadian ini terlihat jika seseorang itu tidak baik, yang akan menjadi korban adalah anak. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?